Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam melimpah, tidak terkecuali sumber daya airnya. Hal ini tentu menjadi penting karena air adalah unsur utama pembentuk bumi, di mana permukaan bumi terdiri atas 71% air dan 29% daratan. Air juga menjadi sumber utama kehidupan manusia, sejajar dengan makanan yang tumbuh dari tanah. Jika melihat dari keseluruhan air di bumi, sebanyak 96% berupa air asin di lautan dan sisanya berupa air tawar. Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sungai yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh banyak galian pasca tambang ilegal yang terbengkalai. Banyaknya galian pasca tambang ilegal ini justru memberikan dampak negatif bagi masyarakat Bangka Belitung. Salah satunya ialah korban yang terus-menerus berjatuhan akibat tidak adanya langkah tegas yang diambil oleh pemerintah setempat. Dengan banyaknya potensi serta bukti negatif dari hal tersebut, maka kami menggagas sebuah ide, yaitu menanam humus memanen air di kolong tambang timah terabaikan di Provinsi Bangka Belitung. Konsep memanen air dari kolong yang tidak terpakai lagi dengan menyalurkan air tersebut ke PDAM, yang kemudian akan dilakukan pengolahan secara kimiawi. Pengolahannya dilakukan dengan cara menambah suatu senyawa kimia yang biasanya disebut dengan koagulan dan flokulan, di mana senyawa ini berfungsi sebagai penjernih air, yaitu polyaluminium chloride atau PAC, yang mana kinerjanya lebih baik dibandingkan menggunakan tawas. Dilihat dari aspek ekonominya, PAC memiliki kualitas penjernih air yang lebih baik. Biaya perawatannya juga lebih rendah. Untuk 1000 liter air hanya memerlukan 1 hingga 2 sendok PAC. Pada aspek lingkungan memiliki dampak korosi lebih rendah karena tidak terjadi penurunan pH. Pada proses hidrolisis, PAC hanya melepaskan 1 ion H+. Dengan begitu, air yang diproses tidak lebih asam dibandingkan dengan tawas. Selain itu, waktu yang digunakan pada proses koagulasi menggunakan PAC lebih singkat. Kemudian setelah dilakukannya penyaluran air, konsep berikutnya ialah penanaman atau penimbunan sampah-sampah organik dari hasil limbah rumah tangga dan lainnya ke tempat kolong pasca tambang timah yang tidak terpakai lagi. Kemudian sampah organik tersebut diuraikan kembali oleh filum Bacteroidetes yang dominan ditemukan di kolong berumur 5 sampai dengan 10 tahun. Bacteroidetes sangat berkontribusi di dalam peningkatan kesuburan perairan karena memiliki kemampuan untuk mendekomposisi bahan-bahan organik. Dengan gagasan ide yang telah dipaparkan, harapan dalam mencapai cita-cita menciptakan akses air bersih dan sanitasi yang baik dalam rangka mewujudkan tujuan dalam Sustainable Development Goals pada Goal 6 dapat tercapai. Gagasan ini pula dapat terrealisasi dengan peran pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat setempat.